Halo teman-teman semua, selamat datang di channel DOG. Dan pada video kali ini, gue akan membahas hand recorder yang ada di depan gue, yaitu Zoom H1N. Kalian siap? Let's go! Oke, kita mulai review dari Zoom H1N ini. Kita mulai dari segi desain dulu. Dari segi desain, Zoom H1N ini punya bentuk yang mungil dan compact. Bahkan dia ini ukurannya nggak lebih gede dari telapak tangan gua. Jadi pastinya dengan Zoom H1N ini bakal gampang banget buat dibawa kemana-mana, apalagi buat wawancara. Dan buat digenggam tuh rasanya enak gitu, pas di tangan. Di bagian depan dari Zoom H1N ini terdapat layar 1,25 inch yang masih monokrom. Kemudian di bagian atas layar ini terdapat dial untuk mengatur ukuran input dari mic atau hand recorder ini. Di bagian bawah dari layar mengila ini terdapat 4 buah tombol, yaitu tombol untuk mengatur kualitas audio, tombol untuk low cut, tombol untuk limiter, dan juga tombol untuk mengaktifkan auto level. Apa itu keempat tombol tersebut? Nanti kita akan bahas. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada tombol record, dan ini merupakan tombol paling penting dari hand recorder ini. Di bawah tombol record ini ada tombol-tombol untuk melakukan navigasi seperti play, pause, dan lain-lain. Bagian paling bawah dari hand recorder ini ada speaker untuk mengeluarkan hasil suara dari mic atau hand recorder ini. Kita lanjut ke bagian kanan dari hand recorder ini. Terdapat colokan USB 5 volt, kemudian power on off, ada tombol delete, kemudian ada juga slot microSD yang dapat menampung hingga 32 GB, dan kemudian juga ada line input. Pada bagian kirinya terdapat volume up and down dan juga line output. Yes, hand recorder ini meskipun kecil-kecil gini, dia udah punya line output yang berguna buat mantau kualitas suara yang sedang kalian rekam. Jadi kalian bisa tahu tuh hasil suaranya kayak gimana secara langsung. Dan ini berguna banget buat kalian mungkin yang suka ngomong ataupun lagi rekaman di tempat yang rame dan untuk memprediksi kira-kira sejauh mana suara dari luar itu bisa masuk ke perekaman kalian. Di bagian belakang terdapat tempat mounting dan juga tempat untuk menaruh baterai. Yes, webcam ini juga masih menggunakan baterai, tepatnya baterai A3, jadi bukan baterai casan ya, yang nanti mungkin akan kita bahas mengenai daya tahannya. Kemudian di bagian atas ini yang paling mencolok menurut gue yaitu mikrofon dari hand recorder ini. Zoom Corporation nyebut ini sebagai mix XY mic kalau nggak salah. Dan ini adalah mic stereo, jadi kalau gue ngomong dari kanan gini ya kedengaran dari kanan dan dari sini dari kiri. Apa sebaliknya ya? Ya intinya begitulah. Ini adalah sebuah mic stereo, jadi bakal ada suara dari kiri dan kanan gitu. Kemudian gue suka desain dari bagian atas dari mikrofon ini karena dia punya pelindung untuk mic-nya. Jadi kalau amit-amit Zoom H1N ini jatuh, nggak langsung kena mic yang ada di atasnya ini. Sekarang kita lanjut ke fitur dan spesifikasi dari Zoom H1N ini. Buat perekamannya, Zoom H1N ini udah membawa fitur-fitur oke seperti yang mungkin tadi udah gue sebutin dikit dari tombol-tombolnya. Yaitu dia udah punya low cut filter, kemudian dia juga udah punya limiter, dan juga udah punya auto level. Nah, tiga-tiga ini apa sih? Jadi low cut filter, gampangnya adalah dia itu punya filter untuk mencegah suara dengan frekuensi rendah itu masuk. Dan di sini dia udah punya filter itu mulai dari 80 Hz sampai 160 Hz. Kemudian limiter, mungkin kalian udah tahu juga limiter itu apa. Jadi ya limiter itu adalah untuk membatasi suara yang masuk ke mic ini. Jadi nggak ada suara yang terlalu boom atau terlalu bak gitu atau terlalu kenceng lah istilahnya. Dan terakhir fitur yang udah sebutin tadi adalah auto level. Ya gue sendiri sebenarnya nggak pernah pakai fitur ini karena kalau pakai auto level dia itu akan mengatur input suaranya secara otomatis. Jadi kayaknya noise bakal lebih banyak masuk. Jadi kagak gue pakai sama sekali sih. Dan untuk kualitas perekaman suaranya, Zoom H1N ini udah bisa ngerekam di 24 bit sampai dengan 96 kHz. Dan untuk polar patternnya, dia ini polar patternnya itu adalah omnidirectional. Jadi dia ngambil suara dari semua bagian mic-nya. Dan untuk spek lengkapnya kayak teknis gitu mungkin kagak bakal gue sebutin di sini karena panjang banget. Jadi kalian bisa langsung ke website Zoom Corp aja terus cek di H1N. Linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah kalau kalian penasaran dengan spesifikasinya secara lengkap. Tadi kita udah bahas desain dan juga fitur-fiturnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian terpenting dari sebuah review hand recorder atau mic ini, yaitu pengetesan suara. Dan gue mungkin akan mematikan background musiknya terlebih dahulu. Ya,
Dan gue akan tes background noise dari Zoom H1n ini. Sekarang kondisi rumah gue lagi berisik dan ada suara jangkrik serta suara keluarga gue. Apakah terdengar oleh kalian? Dan selanjutnya gue akan tes Zoom H1n ini di kondisi outdoor. Halo teman-teman semua, dan ini adalah pengujian Zoom H1n di kondisi outdoor. Dan saat ini kondisi sedang hujan seperti yang bisa kalian lihat belakang. Dan ini adalah kualitas suara dengan menggunakan Zoom H1n. Dan gue akan coba bandingkan dengan kualitas suara dari kamera bawaan. Dan ini adalah kualitas suara jika menggunakan kamera bawaan. Dan ini adalah menggunakan Zoom H1n. Gimana menurut kalian mengenai perbedaan kualitas suaranya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita lanjut ke pengujian lainnya. Oke teman-teman, dan sekarang gue akan ngetes peredaman angin dari Zoom H1n ini. Dan pertama gue akan menggunakan windproof ini dulu. Ya, bagaimana kualitas suaranya, dan ini kondisi anginnya pakai yang sedang-sedang saja ya. Dan ini adalah kualitas suaranya kalau ada di depan angin. Gimana, apakah sudah kedengeran besut-besut gitu? Gimana kualitas suaranya menurut kalian kalau gue agak pakai windproof ini? Kita pakai lagi. Ya, dari sekarang pakai windproof lagi. Gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke pengetesan berikutnya. Ya, dan buat kalian yang penasaran mic ini bisa dipakai buat nyanyi dan gitaran atau enggak, jawabannya bisa banget. Tapi sayangnya gue agak bisa nguji karena gue nggak bisa nyanyi dan juga gue nggak bisa main gitar. Jadi sorry banget, dan mending gue kasih aja link ke hasil suaranya di video lain, di link yang ada di atas nih. Sebagai gantinya, gue akan tes mikrofon ini untuk pengujian ASMR. Apakah mikrofon ini atau hand recorder ini juga bisa untuk melakukan hal seperti itu? Kita coba sekarang. Sekarang gue ambil makanan dulu, oke? Oke teman-teman, sekarang gue akan tes ASMR-nya pakai kerupuk. Nah. Gimana kualitas suaranya? Enak ya nge-review sambil makan. Dan pengetesan terakhir, mungkin gue akan ngetes Zoom H1n ini dibandingkan dengan mic sejuta umat yang sebelumnya juga gue pakai, yaitu BM800. Dan buat informasi kalian, buat BM800 ini gue agak colokin ke audio interface apapun, jadi dia langsung ke dalam komputer gue. Oke, dan ini adalah pengujiannya Zoom H1n dibandingkan dengan BM800. Dan ini adalah kualitas suara kalau gue menggunakan Zoom H1n. Dan ini adalah suara kalau gue menggunakan BM800. Dan sekarang gue akan coba untuk lepas wind filternya. Dan dua-duanya nggak pakai. Bagaimana suaranya untuk di Zoom H1n? Dan bagaimana suaranya untuk di BM800? Dan ya, mungkin untuk BM800 ini gue udah pakai settingan yang untuk meredam noise. Jadi harusnya noise itu lebih kecil. Jadi kita dengarkan tes noise-nya. Buat informasi kalian, selain digunakan sebagai hand recorder kayak gini yang secara terpisah dan menggunakan baterai tersendiri, Zoom H1n ini juga bisa dipakai sebagai mic USB ke laptop ataupun PC kalian. Oh ya, selain jadi mic USB, Zoom H1n ini kalau dicolokin ke PC, dia juga bisa menjadi card reader. Jadi kalian nggak perlu mindahin data dengan cabut-cabut micro SD-nya. Dan gue mungkin akan bahas baterai dari Zoom H1n ini. Tadi mungkin udah gue sebutin kalau baterainya ini bukan baterai tanam tapi baterai biasa ukuran A3. Dan gue kurang suka sebenarnya pakai baterai yang jenis kayak gini karena ya nambah biaya lagi karena harus beli baterai tiap udah habis gitu. Dan dari Zoom Corp-nya mengklaim bahwa 2 buah baterai A3 jenis alkalin itu bisa bertahan hingga 10 jam perekaman suara. Gue sendiri pakai mic ini selama kurang lebih 2 minggu, gue belum pernah ganti baterai lagi. Tapi mungkin kedepannya gue akan beli baterai A3 yang rechargeable gitu, yang bisa dicas lagi, jadi bakal lebih hemat. Dan menurut gue itu ya solusi gampangnya biar nggak keluarin duit terus untuk beli baterai A3-nya. Kemudian sekarang gue akan menjelaskan alasan gue beli Zoom H1n ini dan juga sebagai investasi gue di YouTube. Pertama, gue bukan orang yang expert soal audio, jadi gue kurang paham tentang audio interface, XLR, dan lain-lain gitu.
Makanya biar nggak ribet dan juga gue males mempelajari lagi, gue beli Zoom H1n ini. Karena dengan Zoom H1n ini gue jadi nggak perlu pakai yang audio interface gitu-gitulah. Dan kalau kita di kemudian hari mau upgrade mic, dia itu kan punya line input. Jadi kita bisa masukin mic-mic lain kayak misalnya mic lavalier, kemudian shotgun mic, dan lain-lain. Kemudian yang kedua gue beli Zoom H1n ini karena dia itu compact. Jadi kalau suatu saat gue mau bikin konten baru, mungkin wawancara atau apa, ini bakal lebih gampang untuk dibawa-bawa. Dan ketiga yang membuat gue membeli Zoom H1n ini adalah kualitas suaranya yang menurut gue bagus banget sih buat gue. Buat gue loh ya, beda sama kalian. Jadi menurut gue ini Zoom H1n yang cocok buat gue. Tapi kalau kalian merasa cocok juga, boleh banget dibeli. Dan buat harga dari Zoom H1n ini ada di 1,5 jutaan. Itu hand recordernya ya, belum sama aksesoris. Kalau sama aksesoris itu kira-kira 2 juta. Bisa dibilang lumayan mahal. Ya buat gue sendiri ini lumayan mahal sih. Tapi untuk investor di YouTube, gue pikir mending beli mic yang sekalian mahal daripada beli mic yang murah tapi nggak cocok terus gitu. Dan untuk pengalaman pemakaian gue selama menggunakan Zoom H1n ini ada beberapa hal yang gue kurang suka. Kayak misalnya bodinya ini yang masih plastik, dan buat harga yang tadi gue sebutin 1,5 juta ini ya gimana ya, 1,5 juta masih plastik ya, agak gimana gitu. Ya meskipun emang secara kasta di Zoom sendiri ini merupakan seri yang paling murah ya dari Zoomnya, yang menurut gue itu lumayan mahal. Dan yang kedua yang gue kurang suka mungkin tadi gue sebutin, yaitu baterainya yang menggunakan baterai A3. Yang meskipun tadi gue sebutin juga bahwa bisa diatasin pakai baterai casan. Dan ya dengan baterai A3 yang terpisah ini juga ada keuntungannya sih sebenarnya, yaitu kita nggak perlu khawatir dengan baterai level yang terus menurun. Karena tinggal ganti aja baterainya gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian review mengenai Zoom H1n yang bisa gue berikan ke kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Zoom H1n ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, tepatnya di atas nih. Dan tonton video lainnya. Terima kasih sudah nonton, gue Oji dan sampai jumpa di video selanjutnya.